syahadatan yudkhiluna darul khulud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman afuzu bihi ma yaumal ma'ad amma ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Al-ayah wa ma'na wallahu a'lam bi muradih. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Fa idza qubilat sa'iru amali, fa idza ruddat sa'iru amali. Al-hadis wal ma'na wallahu a'lam bi muradih. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul kembali di Majlis Taklim Al-Murtadha untuk melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita, yaitu diantaranya thalabul ilmi yang diiringi dengan pembacaan tartib, yasin dan sebagainya. Mudah-mudahan semua itu menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan malam hari ini, Abi request meminta untuk sedikit mengulas tentang yang namanya qada atau mengqada sholat. Sholat itu wajib, sepakat. Salah satu dari rukun Islam. Ketika Rasulullah ditanya mal Islam, yang Rasul ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maaf, anta syahadahu, antu apa ya, lupa, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus yang keduanya antuqimas shalah. Yang kedua kata Rasul menjalankan sholat atau mendirikan sholat. Sholat wajib itu sehari semalam berapa kali? 5 waktu. Sedikit atau banyak? Sedikit apa banyak? Loba setik. Titik. Sedikit, jarang. Sholat itu jarang. Sholat itu wajib. Arti dari wajib itu apa? Ayo, wajib itu apa? Harus dilaksanakan. Apabila dilaksanakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat siksa. Jadi intinya apa? Harus dilaksanakan. Pertanyaannya, apabila tidak melaksanakan tepat pada waktunya atau tertinggal, bagaimana? Misalkan yang paling sering itu sholat subuh, telat bangun. Waktu subuh itu nggak panjang, dari semenjak fajar sampai terbitnya matahari, kira-kira 1,5 jam lah kurang lebih. Ketinggalan sholat subuh gimana? Udah gitu, dilewatin gitu aja atau gimana? Berhubung meninggalkan sholat itu dosa, dan dosa itu harus ditaubati, harus taubat ketika melaksanakan dosa. Taubat itu berbeda-beda. Ada yang cukup hanya dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kelar. Tapi untuk sholat tidak. Taubatnya seperti apa? Di samping tadi dengan membaca istighfar, dengan menyesal dalam hati telah meninggalkan sholat, ada cara yang lain. Mana? Yaitu qada atau mengqada. Qada itu apa? Artinya membayar atau menutupi.
Membayar mana? Membayar kesalahan yang tadi, meninggalkan sholat, atau menutupi kesalahan yang tadi dengan qada. Caranya gimana? Sholat sama persis, yang beda cuman niatnya doang. Sholatnya gimana kalau sholat subuh qada? Misalkan sholat subuh ketinggalan, bangun jam 9. Nah, mau qada, gimana cara melaksanakannya? Sholatnya sama persis, nggak ada yang beda. Yang membedakan hanya satu, pas pelaksanaan nih, niat. Niat sholat adaan gimana? Coba. Usolli, misalnya subuh, usolli fardhos subhi rakaataini adaan lillahi ta'ala. Itu untuk sholat ada, atau kalau kata bahasa ini kontan, cash berarti. Sholat cash, kontan. Nah, kalau qada gimana? Adaannya diganti dengan qadaan. Usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Yang lain gimana? Sama. Adaan diganti dengan qadaan. Sama apa? Gak bisa berjamaah. Kan kalau sholat adaan bisa makmuman atau imaman. Kalau qadaan nggak bisa berjamaah, harus sendiri. Terjadinya yang adaan diganti sama kalimat qadaan. Adapun tata cara melaksanakannya tetap sama. Kalau subuh misalkan ngerjain jam 11:30, pakai kunut nggak? Pakai, karena sholat subuh. Cuman tata cara mengqada terbagi dua. Satu, qada karena alasannya uzur menurut syara, menurut agama. Uzur sholat, ketinggalan karena uzur sholat. Mana uzur sholat? Satu, tidur. Dua, lupa. Satu, tidur. Dua, lupa. Sakit dan sebagainya tidak termasuk uzur sholat. Selagi bisa bernapas, kesadaran masih ada, tetap wajib melaksanakan sholat dalam keadaan apapun. Sehat walafiat, sholat berdiri. Nah, makanya rukun sholat yang 13 berdiri bagi yang mampu. Ketika tidak mampu berdiri, rukun yang berdiri itu digeser sedikit menjadi duduk. Bagi yang tidak mampu berdiri, rukunnya duduk untuk sholat wajib. Bagi yang tidak mampu berdiri duduk di sholat wajib, rukunnya apa? Tidur. Terus sampai mana? Sampai kesadaran itu tinggal di kesadaran doang. Kita masih sadar, badan udah nggak bisa gerak, tapi masih sadar, itu masih punya kewajiban. Tata cara sholatnya gimana kalau seperti itu? Itu hanya membayangkan gerakan sholat di dalam hati. Kalau yang terakhir itu, kalau sudah itu kelar, nggak usah sholat lagi. Di sholat ya, tuh sampai tidur telentang, tidur miring. Nah, tidur miring, terentang, masih bisa gerakin tangan, nggak bisa gerakin tangan, pakai kedipan mata. Nah, setelah nggak bisa ngedipin mata, tapi masih sadar, itu tadi dengan membayangkan dan membayangkan gerakan sholat, membaca bacaan sholat di dalam hati. Nah, setelah itu baru nggak wajib sholat. Kenapa? Mati. Tadi caranya gimana? Ketika dengan adanya uzur, tidur atau lupa, maka sedikit ada kelonggaran untuk melaksanakan qadanya, yaitu boleh dulu misalkan bangun jam 10 karena tidur, malamnya habis tadarus Quran, jam 3 ketiduran, subuhnya bablas misalkan, bangun jam setengah 10, perut lapar, makan dulu, boleh karena uzur. Tapi kalau sengaja tanpa uzur meninggalkan sholat, udah tahu di musola, di masjid lagi tarhim,
Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, atau bacanya apapun, sudah menandakan mendekati waktu subuh, tapi malah tidur dan tahu kalau tidur pasti bablas, berarti sengaja ninggalin sholat. Nah, mengkodonya gimana? Wajib disegerakan. Bahkan sebagian ulama fikih berpendapat ketika seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada uzur syara yang tadi tidur dan lupa, maka makannya pun haram sebelum mengqadha sholat, minumnya pun haram sebelum mengqadha sholat. Makanya apa? Ketika tidak dengan tadi alasan meninggalkan sholatnya karena bukan menurut uzur syara tadi tidur dan lupa, maka wajib menyegerakan melaksanakan qadha kapanpun, ingat, atau kapanpun bangun. Gak usah nungguin waktu subuh lagi, karena qadha subuh itu tidak harus di waktu subuh. Nah, kalau bangunnya zuhur, sudah masuk waktu zuhur, gimana bedanya yang uzur dan tanpa uzur? Kalau yang uzur boleh sholat zuhur dulu yang adaan, baru sholat qadha. Tapi kalau sengaja ditinggalkan sebelum sholat zuhur, qadha dulu, wajib hukumnya qadha dulu, baru sholat zuhur. Seterusnya seperti itu.